Belum genap setahun Kabinet Kerja diresmikan, Presiden Joko Widodo sudah melakukan perombakan menteri-menteri di jajaran ekonomi. Dan langkah Presiden Joko Widodo ini menjadi yang tercepat dalam mereshuffle kabinet dibanding para presiden pendahulunya. Benarkah Presiden Joko Widodo melakukan ini agar program Trisakti dan Nawacita segera terlaksana? Atau tidak berdaya Presiden menghadapi tekanan partai pengusungnya? Kita saksikan liputannya. So don't give up, don't lay down, just hold on, don't quit now. Every breath that you take has meaning. You are here for a reason. Setelah cukup lama timbul tenggelam, akhirnya terjawab sudah polemik soal reshuffle kabinet yang banyak disuarakan berbagai kalangan. Bertempat di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo resmi melantik 6 menteri baru di dalam Kabinet Kerja Rabu siang 12 Agustus 2015. Pergantian jajaran menteri ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 79/P/2015. Perombakan ini bukan hanya menggambarkan cara Jokowi memperbaiki kinerja kabinet, tapi juga merupakan hasil pergulatan politik selama beberapa bulan terakhir. Sesungguhnya rencana pemerintah Jokowi JK untuk mengganti sejumlah menteri sudah terdengar sejak beberapa bulan terakhir. Setelah melalui penilaian kinerja para menteri secara berkala, fakta lesu dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, serta terjun bebasnya rupiah yang semakin liar, rendahnya serapan anggaran yang hanya 39%, membuat pembangunan infrastruktur terhambat dan mengacaukan pertumbuhan ekonomi, semakin meyakinkan Jokowi untuk segera merombak susunan Kabinet Kerja masa bakti 2014-2019 yang baru berjalan 209 hari kerja. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Ada 6 posisi menteri dan pejabat yang diganti. Menko Perekonomian diisi Darmin Nasution menggantikan Sofyan Djalil, sementara Sofyan digeser menjadi Kepala Bappenas. Menteri Perdagangan diisi Thomas Lembong menggantikan Rahmat Gobel. Tejo Edi Purjiatno yang semula menduduki Menko Polhukam diganti Luhut Binsar Panjaitan. Rizal Ramli didapuk untuk posisi Menko Kemaritiman, sementara Seskap diisi Pramono Anung menggantikan Andi Wijayanto. Perombakan kabinet ini diharapkan dapat menjadi angin segar sekaligus perubahan yang berarti, terutama dalam menggenjot perekonomian. Presiden Joko Widodo juga menegaskan perombakan kabinet ditujukan untuk merespon kelesuan akibat ketidakpastian ekonomi global. Karena itu, ia memilih 2 ekonom senior yang berpengalaman menangani krisis. Tak hanya pengalaman, tapi juga keberanian mengambil risiko dan terobosan kebijakan, yakni mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dan Rizal Ramli, yang pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian di masa Presiden Abdurrahman Wahid. Perombakan kabinet juga menjadi bagian dari langkah perbaikan manajerial pemerintahan, sehingga berjalan efektif untuk mempercepat realisasi program-program prioritas pembangunan nasional yang mengusung program Trisakti dan Nawacita. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala, JK, menyebut reshuffle kabinet dilakukan agar pemerintahan mencapai hasil yang lebih baik. Bahkan secara khusus JK memberikan pesan kepada 3 menteri koordinator agar bisa melakukan koordinasi lebih baik lagi dan fokus, serta memilih langkah-langkah program yang jelas. Aja nanti. Benar ya Pak? Satu ya Pak? Hah? Apa? Tuh, ke istana aja kalau begitu. Hah? Kodenya apa nih Pak? Kode apa? Kode reshuffle hari ini Pak apa Pak? Kode? Pakai kode? Sabar, sisa 2 jam, sabarlah. Celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! Sofyan Djalil yang bertukar posisi dengan Darmin Nasution menegaskan dirinya yakin Darmin memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk jabatan yang ditinggalkannya. Sebab mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut punya banyak pengalaman mengelola ekonomi di Indonesia, sehingga pergantian jabatan menteri ini hanya tukar posisi untuk penyegaran kabinet.
Saya yakin Pak Darmin sebagai Menko yang baru justru akan menjadi lebih baik lagi tim ini, dan saya adalah anggota tim yang tidak akan anggota tim yang akan cukup solid membantu Pak Darmin dan membantu teman-teman sekalian. Ada beberapa hal yang sangat mendesak yang harusnya hari ini atau besok, tentang PP administrasi pemerintahan, tentang penunjukan konsultan untuk kereta cepat, tentang Perpres LRT yang Pak Presiden sebutkan tadi, semua sudah menunggu di meja Bapak begitu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian baru, Darmin Nasution, menyatakan akan mengutamakan pembenahan sektor pangan, seperti gula, garam, daging, dan beras. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah memperbaiki akurasi data pasokan dan kebutuhan pangan nasional, sehingga bisa menjadi landasan pengambilan kebijakan yang tepat. Darmin juga mengaku mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat realisasi belanja anggaran guna percepatan pembangunan dan program pemerintah. Bapak Presiden menjelaskan mengenai pentingnya membicarakan dan mereview kembali mengenai masalah pangan, ya kan? Termasuk persoalan data, termasuk soal kekeringan, ya, termasuk pentingnya koordinasi, gitu ya, sehingga sebaiknya setiap kementerian itu menyampaikan suatu kebijakan tuh sudah dibicarakan dengan kementerian lain. Sedangkan koleganya di Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli usai serah terima jabatan dari Menko Kemaritiman lama Indroyono Susilo di gedung BPPT Jakarta Pusat Kamis 13 Agustus 2015 menegaskan dirinya akan mengubah nama kementeriannya menjadi Kementerian Maritim dan Sumber Daya Manusia yang sudah disetujui Presiden Joko Widodo. Rizal menjelaskan penggantian nama serta perubahan nomenklatur bertujuan agar lembaganya bisa merambah lebih jauh ke bidang ekonomi, terutama sektor real. Selain itu, dirinya juga akan fokus membenahi berbagai persoalan di sektor maritim, mulai dari perbaikan bongkar muat, dwelling time, dan inefisiensi di sektor sumber daya energi. Di samping penguatan kebijakan sektor perikanan agar memberi nilai tambah ekonomi nasional. Kita harus perbaiki beberapa hal yang sudah dilakukan dan kita tingkatkan. Misalnya salah satu concern Pak Jokowi di soal dwelling time di pelabuhan-pelabuhan ini kita harus benahi. Kemudian juga banyak inefisiensi di sektor energi Indonesia yang kita harus perbaiki agar supaya sumber daya energi ini punya betul-betul manfaat. Pada tempat terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung berjanji akan memperbaiki hubungan antar pimpinan lembaga tinggi pemerintah. Tak hanya itu, Pramono juga mengaku Presiden menginstruksikan agar dirinya melakukan perbaikan komunikasi antara pimpinan parpol dengan pemerintah. Menjalin komunikasi dengan pimpinan lembaga tinggi negara, kemudian dengan pimpinan-pimpinan partai politik, baik ke dalam maupun keluar, jadi tidak hanya KIH, KMP juga, semuanya lah, dan juga tentunya dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya. Maka itu yang menjadi hal yang kalau dalam bahasa Jawanya diwanti-wanti oleh beliau kepada saya. Sedangkan Andi Wijayanto yang posisinya digantikan Pramono Anung menyebut bahwa sosok Pramono adalah orang yang tepat berperan sebagai seskap karena memiliki jejaring komunikasi baik dan berkompeten. Sebetulnya Mas Ram sudah sangat siap ya, karena pengalaman di belakang pernah wakil sekjen PDI Perjuangan. Jadi saya pikir Mas Pram akan sangat kompeten untuk menjalankan peran sebagai sekretaris koordinator. Koalisi partai pendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala mengaku tidak banyak mencampuri proses pergantian 5 menteri dan seorang sekretaris Kabinet Kerja. Pergantian para menteri murni pilihan Presiden tanpa intervensi partai pengusung. Koalisi Indonesia Hebat mengaku tidak banyak mengambil peran dalam reshuffle. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menjelaskan perombakan kabinet merupakan respon Presiden terhadap harapan rakyat. Ya, sejak awal sikap politik kami adalah reshuffle ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan. Juga untuk merespon harapan rakyat agar program-program di bidang perekonomian betul-betul dapat dijalankan sesuai dengan konsepsi Indonesia yang berdiri atas kaki sendiri di bidang ekonomi. Hal-hal terkait dengan keputusan siapa yang harus direshuffle dan siapa penggantinya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden.
dan kami sama sekali tidak campur tangan terhadap hal tersebut. Sementara Partai Nasdem juga menghormati keputusan Presiden untuk mengkocok ulang kabinet. Meski salah seorang kader Partai Nasdem harus terdepak dari kursi menteri. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut dirinya percaya keputusan Presiden mengganti Menko Polhukam Tejo Edy bisa memompa kinerja kabinet. Untuk itu Nasdem tetap akan menjadi partai pendukung pemerintah. Nah, Presiden tentu mengevaluasi sejauh hampir 9 bulan perjalanan kabinetnya ini, ya. Mana yang barangkali perlu ditingkatkan kinerjanya terhadap para menteri dalam portofolio apapun itu. Namun dalam pandangan pengamat politik Gun Gun Herianto, reshuffle kabinet itu lebih berat porsi untuk mengakomodir kepentingan partai politik. Kehadiran Pramono Anung menggantikan Andi Wijayanto sebagai Seskap menegaskan Jokowi ingin merangkul PDI Perjuangan. Alasannya Pramono sebagai baseline representasi PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Pengaruh Yusuf Kala juga masih kuat terlihat dengan hanya bertukar posisinya Sofyan Djalil menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Tapi ada yang menarik, ketika Jokowi mendudukan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Polhukam, merangkap Kepala Staf Kepresidenan. Melihat kecenderungan ini, Gun Gun menyimpulkan Jokowi memainkan konfigurasi kekuatan politik perimbangan. Tapi bagi kalangan ekonom dan dunia usaha, komposisi menteri-menteri baru ini sangat menjanjikan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergantian menteri dapat membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik. Sebab apabila pertumbuhan Indonesia hanya 5%, tidak cukup untuk menopang perekonomian Indonesia 10 tahun ke depan. Bahkan menyongsong bonus demografi tahun 2025. Reshuffle menteri diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 6 atau 7%. Sementara itu sejumlah pengusaha meminta pemerintah harus menerapkan tax amnesty atau pengampunan pajak untuk memperbaiki kondisi perekonomian saat ini. Amnesti diterapkan pada pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan, PPh, dan dividen. Ya, reshuffle-nya dapat menteri yang memang lebih baik sehingga membawa ekonomi kita lebih baik. Ya. Jadi jangan sampai pertumbuhan kita harus tinggi, Pak, karena menyongsong bonus demografi di tahun 2025. Kalau pertumbuhan ekonomi kita hanya 5%-an, itu tidak cukup untuk menopang nanti 10 tahun ke depan. Menurut saya begini, mesti ada rankingnya gitu. Kalau yang pengusaha kecil itu 10% dari kebutuhan. Yang diamnestiin PPN, PPh, dividen. Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Pindo Haryadi Sukamdhani menilai pergantian sejumlah menteri dilakukan di saat yang tepat. Ia meminta para menteri baru itu segera memperbaiki koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya serta dengan dunia usaha. Ia menyambut positif sejumlah nama yang mengisi jabatan di bidang perekonomian yang dinilainya memiliki rekam jejak yang baik. Menurut saya tepat ya, memang harus segera, malah harusnya lebih awal lagi kemarin gitu ya. Tapi karena kemarin kan ada hari raya dan sebagainya, menurut saya udah tepat. Dan ini sekarang bagaimana kita sebagai sektoril ya, kami sebagai sektoril untuk mengambil momentum ini untuk segera juga menyelesaikan bersama-sama dengan pemerintah bottleneck yang ada. Itu semua sudah di mapping sebetulnya, udah jelas. Jadi ini kita harapkan kecepatan untuk mempercepat penyelesaian masalah yang terjadi terkait dengan masalah apakah itu perizinan ataukah itu terkait dengan tumpang tindih aturan yang ada. Ini kita harapkan juga bisa cepat selesai. Ibarat pepatah, tiada pesta yang tak usai. Begitu juga dengan kegembiraan dan pelantikan menteri-menteri baru di jajaran Kabinet Kerja Jokowi JK. Kini saatnya wajah-wajah baru sesuai kewenangannya mulai bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Kini semua menantikan apakah kerja mereka lebih baik atau setali tiga uang dengan yang digantikan.